warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nafila, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B dengan nomor induk mahasiswa 18381082014. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geografi Regional yang diampu oleh Ibu Sri Ira Suharwati MPD. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengulas sedikit terkait analisis fenomena regional atau kewilayahan yang pernah terjadi di dunia. Namun konteks analisis saya hari ini mencakup kajian terkait problematika perbatasan wilayah antara Indonesia dengan negara Malaysia. Jadi konteksnya itu adalah negara kita sendiri. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir keresahan masyarakat Indonesia pada khususnya akan permasalahan yang sempat menuai beberapa stigma negatif antar negara tetangga ini, sehingga nantinya tidak menimbulkan konflik berkepanjangan ataupun statement negatif yang melekat pada kedua negara ini. Saya analisis yakni perbatasan yang menggunakan patok batas antar negara Indonesia dengan negara Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Secara umum, negara Malaysia merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan juga merupakan negara yang cakupan wilayahnya sangat berdekatan dengan negara Indonesia. Sehingga tidak heran jikalau terjadi perselisihan ataupun konflik terkait perebutan batas-batas wilayah antar kedua negara ini, yakni antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Setiap negara di dunia pasti memiliki wilayah dan juga perbatasan. Nah, untuk menjaga kedaulatannya, masing-masing negara biasanya sepakat untuk mengatur wilayah yang merupakan miliknya. Perbatasan merupakan wilayah pertemuan bagi dua atau lebih negara sebagai batas kedaulatan masing-masing negara yang ada di dunia, di mana letak geografis perbatasan ini seringkali menimbulkan kesinambungan baik dalam aspek sosial, kultural, politik, dan juga ekonomi antara kedua negara yang bersangkutan. Di dunia internasional, permasalahan perbatasan seringkali menimbulkan sensitivitas dan juga konflik bagi hubungan negara di dunia. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak memiliki batas dengan negara lain. Batas tersebut dapat berupa batas darat, udara, maupun batas laut. Batas wilayah negara di darat merupakan batas yang memiliki peran penting karena sebagian besar penduduk dunia tinggal di wilayah daratan. Nah, berikut ini adalah analisis problematika negara Malaysia yang pernah bermasalah dengan negara kita, negara Indonesia, dan tentunya berkaitan dengan batas darat negara atau batas kewilayahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Yang mana pada entitasnya, negara Indonesia merupakan negara tetangga atau serumpun dengan negara Malaysia, sehingga negara Indonesia ini mempunyai batas darat dengan Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Perbatasan darat tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Namun, spesifikasi analisis pertemuan kita kali ini difokuskan pada perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Perbatasan darat antara Indonesia dan juga Malaysia di Pulau Kalimantan masih menyisakan 10 titik yang bersengketa. 5 diantaranya terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini terjadi karena belum adanya kepastian kesepakatan antara kedua belah pihak negara yang sedang bersangkutan. Ketidakjelasan dasar hukum antar Indonesia dan juga Malaysia mengenai batas wilayah darat kedua negara ini merupakan salah satu penyebab sengketa batas wilayah tersebut dapat terjadi. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia terletak di Pulau Kalimantan dengan panjang mencapai 2002 km. Terdiri dari Kalimantan Barat sepanjang 857 km dan Kalimantan Timur sepanjang 1147 km. Cakupan perbatasan wilayah yang ada di Kalimantan Barat terdapat 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. 5 perbatasan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Entikok, Kecamatan Badau, Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Aruh, dan juga Kecamatan Jasa Katungu Hulu atau Sintang. Meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, tetapi kolonial Belanda dan Inggris yang menjajah Kalimantan telah meninggalkan masalah perbatasan yang hingga sampai saat ini pun belum terselesaikan oleh kedua negara yang bersangkutan. Pada tahun 2006,
Di wilayah perbatasan darat, mulai dari perbatasan Provinsi Kalimantan Barat hingga wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan juga Provinsi Kalimantan Utara, sering muncul isu pergeseran dan pencabutan patok batas secara sepihak oleh warga negara Malaysia. Akibat belum adanya kesepakatan secara jelas terkait masalah patok batas kedua negara ini, membuat Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat sekitar 6.402 hektar yang ada di Kalimantan. Hal ini dibuktikan pada tanggal 11 Juni 2008, Kementerian Kehutanan mengakui ada bangunan helipad di wilayah Malaysia hanya sekitar 7 meter dari titik patok tapal batas kedua negara, tepatnya di Bukit Mubau. Helipad berada di sekitar patok U0921. 1 tahun kemudian, pada tahun 2009 dilaporkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia masuk sejauh 2 km ke wilayah Indonesia di Bukit Mubau, jantung Taman Nasional Bantung Berihun atau TNBK. Hal ini mengakibatkan warga Indonesia kehilangan sebagian lahan perkebunan miliknya, sehingga menuai beberapa keluhan dari warga yang tinggal di daerah perbatasan tersebut. Bahkan ada juga rumah yang dibangun atas dasar yang berpijak pada dua negara ini. Dengan penjelasan detailnya, teras rumah sampai dengan ruang tamu itu merupakan wilayah Indonesia, sedangkan dapur yang mereka tempati itu sudah merupakan kawasan dari wilayah Malaysia. Berikut penjelasan detailnya terkait kondisi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
Oke, jadi teman-teman unik. Jadi di sini ini adalah negara Indonesia nih teman-teman ya. Nah kita ngelewat gending ini kemana Pak? Dapur Pak ya? Ini dapur. Oke, kita dari sini kita ngelangkahnya, kita batasnya ini, kita ngelangkah ke sini. Ini udah Malaysia nih. Ini udah Malaysia nih. Oh ya ini Malaysia Pak ya. Di sini Malaysia tuh teman-teman, ini dapur, terus ke belakangnya ada sungai punya Malaysia tuh dia. Di sepanjang perbatasan darat Indonesia dan Malaysia juga rawan terhadap terjadinya sengketa batas wilayah karena pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia hanya memasang patok batas wilayah yang kerap kali hilang maupun bergeser. Di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri terdapat sekitar 5.760 patok batas wilayah guna menjadi tanda perbatasan antar kedua negara ini. Nah, terdapat 4 jenis patok yang menjadi batas wilayah darat Indonesia dan juga Malaysia. Di antaranya patok A berupa bangunan tugu yang biasa dipasang dalam jarak 300 km. Patok B dan patok C berupa tugu kecil yang ditanam dalam jarak 5 hingga 50 km. Kemudian patok D berupa tugu yang tingginya mencapai 30 cm saja. Wilayah perbatasan Indonesia dan juga Malaysia sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung yang minim pengawasan. Hal inilah yang menjadikan rentannya patok batas wilayah antara Indonesia dan juga negara Malaysia ini sering bergeser maupun hilang. Berdasarkan sejarah yang ada mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan juga Malaysia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi Belanda Inggris pada tahun 1891. Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan juga Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Di dalam konvensi yang kedua, kesepakatan Belanda Inggris pada tahun 1915. Nah, persetujuan laporan bersama penegasan perbatasan antara Belanda dan juga Inggris di Kalimantan pada tanggal 28 September 1915. Persetujuan ini ditandatangani di Tawau pada tanggal 17 Februari 1913. Yang ketiga, Konvensi Belanda Inggris pada tahun 1928. Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan juga Inggris di Den Haag pada tanggal 28 Maret 1928. MoU Indonesia dan Malaysia pada tahun 1973. Dokumen persetujuan antara Indonesia dan juga Malaysia ini berdasarkan pada Konvensi 891, 1915 dan juga 1928. Dalam MoU ini disepakati beberapa hal yang menyangkut penyelenggaraan survei dan penegasan batas Indonesia dan juga Malaysia. Yang kelima, minutes antara Indonesia dan juga Malaysia. Minutes memuat hal yang telah dibahas oleh kedua belah delegasi, baik kemajuan pelaksanaan survei dan penegasan batas kedua negara, maupun kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan survei dan penegasan batas wilayah. Metode penyelesaian sengketa internasional yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dan juga Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini adalah dengan cara negosiasi. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara rutin setiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi kedua belah pihak dengan tingkatan Joint Boundary Commit, Joint Boundary Technical Commit, dan Co-Project Director. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menjaga perbatasan wilayah darat yang ada di Kalimantan, pemerintah mengerahkan puluhan lebih tentara angkatan darat. Hal ini bertujuan untuk menjaga patok batas antar negara Indonesia dengan negara Malaysia. Sekian analisa